Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang di podcast Koja Kito. Apa itu Kak Agnes podcast Koja Kito? Bekoja sambil bercerita. Baiklah, ini untuk selamat datang di Koja Kito. Kita sambil ngobrol-ngobrol, gitu ya. Kami ingin tahu bagaimana pengalaman Kak Agnes waktu di SD, SMP, SMA, bahkan kuliahnya di mana aja. Silakan. Terima kasih Kak Mini atas kesempatan yang diberikan kepada saya di acara ini, di acara Koja Kito ya. Kito, iya, baik, pertanyaan tadi memang sangat menarik buat saya karena saya dari SD, SMP, SMA selalu di Xaverius ya. Jadi mana alumni SD, SMP, SMA Xaverius? Halo, apa kabar? Ayo salam kenal dengan Kak Agnes. Baik. Jadi dari SD saya kenapa orang tua saya tuh memberikan kesempatan saya untuk sekolah di Xaverius karena memang dari kecil kami lain pendidikannya, memang dari kecil orang tua memang selalu menekankan pada pendidikan dasar. Jadi itulah. Nah, terakhir saya di SMA Xaverius Lubuk Linggau, saya juga aktif di berbagai organisasi di SMA, dari mulai OSIS, dan yang terpenting ini Kak Mini, gimana, kegiatan Kak? pramuka yang saya gimana sukai. pramukanya itu? Baik, dari kecil saya memang tertarik dengan kegiatan pramuka karena dalam pramuka itu banyak sekali yang bisa kita ambil dari situ terutama dalam hal kedisiplinan, tanggung jawab gitu ya, itu selalu ditekankan dalam kepramukaan. Nah, apalagi hari ini Kak Mini, kita kan sedang memperingati hari pramuka ya. Tadi sudah kita laksanakan upacara seremonial ulang tahun dan kita lihat bahwa semua anak-anak ternyata berantusias di bidang kepramukaan gitu. Nah, di samping itu juga selain saya di kepramukaan di SMK Kito saya juga salah satu pengurus di Kuarcap Kota Lubuk Linggau. Sudah berapa lama itu Kak Agnes? Sejak kurang lebih 10 tahun yang lalu luar biasa. Sudah lama. Dan kegiatannya banyak sekali, dari mulai kita merekrut anggota dari berbagai SMA SMK untuk menjadi salah satu pengurus dari di Kuarcap sana. Lalu kemudian kita juga sering melakukan seleksi-seleksi kalau misalnya ada kegiatan jambore, raimuna gitu kan, kita juga melakukan seleksi dari sekolah-sekolah. Dan biasanya anak-anak senang di situ. Nah, oleh karena itu pada saat ini pun kebetulan pada momen ulang tahun pramuka, ya saya selalu menekankan kepada adik-adik supaya jangan ragu-ragu untuk masuk ke pramuka karena di situ jadi direkrut sebanyak-banyaknya sebanyak-banyaknya betul sekali. Karena memang di sini memang wadah yang sangat baik untuk untuk mengembangkan potensi dalam segala hal, karena di situ juga ada namanya Dasa Dharma Pramuka. 10 dasa itu mewakili seluruhnya. Bahkan dari Pancasila pun ada di dalam Dasa Dharma Pramuka. Begitu Kak Mini. Mungkin kami juga perlu tanyakan pengalaman Kak Agnes begitu mendampingi atau bahkan mungkin menjadi peserta pada saat melaksanakan jambore. Itu apa pengalaman yang paling menarik bagi Kak Agnes di situ? Oh ya, baik. Jadi Kak Mini, saya sudah berkali-kali lah ya, karena memang di sana tuh kita sebagai pengurus Kuarcap itu memang selalu mendampingi anak-anak atau adik-adik untuk jambore, kan mula-mula jambore. Kalau untuk tingkat penegak namanya Raimuna ya Kak ya. Raimuna, ya betul. Jadi ada namanya Raimuna cabang dulu, Raimuna daerah, lalu kemudian Raimuna nasional. Nah, dari SMK 1 banyak loh Kak. Yang sering yang sering kepilih di dalam kegiatan itu banyak sekali. Jadi anak-anak tuh sudah memang benar-benar tertempa dari sekolah kita ini. Dan antusias anak-anak juga luar biasa. Antusiasnya luar biasa. Jadi kita harus mendorong mereka. Nah, tadi pertanyaannya bagaimana ketika mendampingi? Ya, awalnya memang agak susah. Terutama bagi anak-anak atau adik-adik yang dari gudepnya itu tidak sering melakukan kegiatan itu susah. Tapi kalau dari gudepnya sudah sering melakukan kegiatan di gudep, lalu dia ikut kegiatan di cabang, cabang misalnya kalau kita kan ada namanya Bumi Perkemahan yang di mana tuh? Yang di daerah
Temam ya, bumi perkemahan kita ada. Nah, kalau sekolah kita sering sekali melakukan mengikuti kegiatan itu, kita enak. Jadi ketika pun di DKI di Jakarta, Raimuna Nasional di Cibubur, mereka akan terbiasa. Ya, nggak kaget lagi. Dan sudah biasa hidup di alam. Betul, itu di alam. Lagian di sana dia akan bertemu dengan banyak sekali teman-temannya dari seluruh Nusantara. Gitu, sangat menarik berarti ya, itu ya. Betul sekali. Kemudian Kak Agnes, kami juga mau menanyakan kira-kira menurut Kak Agnes apa sih terobosan yang bisa dilakukan Kak Agnes di khususnya ini ya, khususnya di SMK Negeri 1 Lubulingga ini agar siswa itu semakin banyak untuk bisa masuk sebagai anggota pramuka aktif ya. Nah, kira-kira bagaimana sih cara membujuk mereka lah gitu. Ya. Baik, sebenarnya ini bergantung kepada kakak-kakaknya. Kakak-kakak tingkatnya, dalam hal ini mungkin kelas 12, kelas 11 ya, bagaimana dia bisa mempromosikan kegiatan pramuka itu dengan adik-adiknya. Tentu saja dengan cara pertama rekrut dulu. Rekrutnya kan pada saat kegiatan orientasi kemarin, kan masing-masing eskul dia keliling ke kelas-kelas, kemudian dia mengenalkan dan mempromosikan gitu. Nah, itu salah satu cara memikat adik-adik bawah tingkatnya supaya dia tertarik menjadi anggota pramuka. Itu yang pertama. Yang kedua, sering-seringlah melakukan kegiatan. Karena kalau kita hanya latihan saja tanpa ada kegiatan, misalnya kemah persami gitu ya, walaupun di lingkup sekolah saja, atau misalnya kalau ada kegiatan, sebentar lagi ada kegiatan 17 Agustus Hari Pramuka, yang akan diselenggarakan kalau tidak salah itu tanggal berapa kemarin ada rapat di Kuarcap itu Kuarcap penyelenggaranya nanti akan diadakan di lapangan tembak. Bukan di bumi perkemahan bukan ya Kak ya? Bukan lagi, tapi dia di lapangan tembak. Dia dilaksanakan 2 hari Kak ya. 2 hari, hari pertama dia datang, lombanya hanya menegakkan tenda. Gitu. Menegakkan skill mendirikan tenda dan satu membuat tandu. Jadi nanti anak-anak itu adik-adik tidak bermalam, tapi dia melakukan kegiatan itu. Hari pertama dia mendirikan tenda, kemudian membuat tandu, lalu ada kegiatan, sore mereka pulang semua, tendanya dijaga oleh adik-adik kita yang di Kuarcap. Lalu kemudian besok datang, baru kemudian melakukan kegiatan upacara untuk memperingati HUT Pramuka. Nah, terakhir baru penilaiannya pada saat untuk membongkar tenda. Jadi ketika dinilai itu pada saat membongkar tendanya. Maka ini sebenarnya secara tidak langsung itu untuk melatih kedisiplinan adik-adik kita. Betul, disiplin, kecepatan, ketangkasan, ketelitian. Jadi jangan sampai sebelum penutupan mereka sudah bubar dengan membongkar tenda. Dari selama ini kan kalau kita perhatikan Kak Mini ya, ketika kemah penutupan belum terjadi, mereka sudah pada bongkar tenda. Padahal itu kan sebenarnya dipasangnya serentak, bongkarnya juga harus serentak. Betul, Nah, ini yang menjadi menarik itu kita menggunakan tenda dop. Tenda yang untuk 2 orang itu saja. Tenda kecil. Jadi yang dilombakan itu Kak Mini ya dalam rangka ini. Baiklah Mbak Agnes, ini ada lagi mungkin yang perlu kami tahu kira-kira menurut Kak Agnes selama ini membimbing anak-anak pramuka baik dia di sekolah maupun pada saat mereka sedang melakukan perkemahan, kira-kira ada nggak kesan yang lucu gitu loh, kesan yang lucu yang kira-kira membuat kita mengenang, kita membuat tertawa dengan tingkah laku anak-anak kita, kira-kira apa sih pengalaman lucunya gitu? Gitu ya, ada ya pengalaman lucunya. Ada macam-macam, ada pengalaman lucu, ada pengalaman yang menyedihkan juga ada, yang mungkin agak mengesalkan juga ada. Boleh ceritakan sekalian, boleh silakan. Kalau yang lucu tuh banyak sih ya. Anak-anak tuh sebenarnya adik-adik itu kalau dalam kegiatan perkemahan tuh memang harusnya dia harus masak sendiri Kak Mini. Harus masak sendiri, harus bisa menyajikan sendiri dan sebagainya. Nah, ini kadang-kadang kan anak-anak kan tidak terbiasa mungkin di rumah ya. Jadi ketika mungkin dia masak itu kan gosong. Gitu. Itu kadang sempat terjadi juga. Ada bau apa rupanya dia masaknya gosong. Kelupaan. Akhirnya dia ketika malam mau makan bersama, yang dihidangkannya bukan makanan yang ini tapi makanan yang gosong. Nah, itu kadang-kadang yang itu menjadi kelucuan dan mereka saling meledek gitu. Jadi guyonan. Kemudian kalau ada misalnya untuk kenaikan
dari mulai calon ke calon penggalang penegak ke penegak, penegak atau penegak ke penegak pandega, itu kan ada yang namanya malam ya, jurit Iya, malam iya, gitu jurit ya. malam. Nah itu kadang-kadang ya gimana ya, kalau anak-anak itu, adik-adik itu kadang-kadang harus kita kasih pengertian, terutama yang kakak-kakaknya dulu ya, untuk memberikan materi-materi yang kadang-kadang jangan membuat tertekan gitu ya. Nah, itu yang kadang-kadang menjadi evaluasi buat kita pembina, supaya kita bisa memberikan sedikit masukan ke kakak-kakaknya dia itu, supaya kalau buat materi-materi untuk malam itu ya dibuat yang masih agak dalam taraf kewajaran ya. Kadang-kadang bahkan sampai pernah didengar itu ada yang sempat nangis ya, katanya yang adiknya itu. Iya, betul sekali. Mungkin nangis itu juga sebenarnya karena mungkin lelah bisa betul. jadi Lelah itu kan sangat terharu, kegiatan terharu, malam itu. Iya, itu terharu juga karena bisa. momennya memang momen yang sahdu malam Momennya itu, sahdu gitu kan. Iya. Tapi nanti di akhirnya juga ada Kak Mini. Ketika mereka sudah dilantik, dia kan ada menyiapkan tradisi. Oh gitu, tradisi iya. lompat tali yang dengan mandi itu, ya. dengan bunga. Nah, itu saya tidak tahu dari mana munculnya tradisi itu. Pas sebenarnya ini hanya tradisi ya Kak. Tradisi. Ya? Kalau di pedoman di kepramukaannya sebenarnya mungkin nggak ada Tidak itu ada. ya. Tapi itu sepertinya tradisi ini akan diteruskan ke adik-adik terus, karena ini merupakan mungkin momen puncak pada saat mereka pergantian tingkat tadi kali mungkin Kak ya. Iya, betul. Oke. Nah, jadi kalau kita bisa pengen kita tahu juga bagaimana sih pengalaman Kak Agnes juga, atau katakanlah mungkin apa sih yang bisa dirasakan oleh Kak Agnes dalam selama sebagai pembina pramuka yang berhubungan dalam kehidupan, misalnya dalam bidang yang soft skillnya, apakah dia dalam bidang untuk yang hard skillnya itu ya. Nah, ini kira-kira apa sih yang bisa Kak Agnes dapatkan di situ? Ya. Baik, kalau untuk bidang kepramukaan ini kita harus menghilangkan bahwa kan kadang-kadang orang bilang bahwa pramuka tuh hanya tepuk-tepuk saja. Iya, mungkin. Hanya tepuk-tepuk, hanya nyanyi-nyanyi. Nah, itu harus dihilangkan. Ya, tidak sekedar itu. Ya, jadi untuk keterampilan yang akan didapat sama anak-anak itu banyak sekali Bu Mini, Kak Mini ya. Mulai dari dia tuh untuk diri sendiri, itu secara langsung itu mereka akan terbiasa dengan hidup mandiri, tertib mandiri. Jadi keterampilannya banyak sekali. Contoh yang sangat kecil sekali, ketika kita mendirikan tenda. Ketika mendirikan tenda itu nggak bisa kita menggunakan simpul sembarangan. Akan roboh tenda itu nanti. Atau enggak mungkin talinya nggak bisa dilepas, mungkin talinya nggak bisa dilepas karena menggunakan simpul mati, semuanya menggunakan simpul mati. Jadi itu juga merupakan salah satu bentuk keterampilan yang akan didapat sama anak-anak. Jadi dia bisa mendirikan tenda itu, kemudian dia bisa membuat jemuran. Bayangkan kalau jemurannya simpulnya nggak pas, dia akan menjadi melengkung begitu. Betul. Itu kan jadinya kan tidak. Makanya seringkali kita harus menekankan bahwa anak harus terampil tali temali. Dari mulai simpul pangkal, simpul jangkar, simpul-simpul yang lain, banyak sekali simpul itu harus awalnya harus dikuasai sama anak dulu. Tujuannya itu apa? Ketika kita kemah, kita harus mendirikan tenda. Kemudian tandu. Kenapa harus ada tandu? Karena apa? Karena ketika kemah ada yang terluka, ada yang sakit, itu harus ditandu, nggak mungkin digendong. Nah, jadi itu salah satu keterampilan ya. Berarti itu namanya termasuk apa? Soft skill apa? Soft skillnya ya. Jadi keterampilan itu. Nah, itu nanti juga saya selalu tekankan ketika kamu nanti masuk ke dalam kehidupan keluarga yang sesungguhnya, tidak mungkin kamu dalam keluarga itu tidak bisa membuat jemuran. Tidak mungkin kamu dalam keluarga tidak bisa memperbaiki. Tidak mungkin kamu tidak bisa memasak. Jadi yakinlah ketika anak sudah masuk dalam kegiatan kepramukaan, dia pasti nanti akan menjadi orang yang benar-benar mengerti tentang apa dalam kehidupan ini, apa yang harus dilakukan, mengerti. Dan Kak Mini perlu diketahui bahwa alumni kita, alumni SMK 1 ini sudah banyak yang menjadi benar-benar orang yang sukses. Contohnya satu ada namanya Dimas. Itu Dimas itu dari sini dia sekarang kerja di di bawah laut untuk tugasnya adalah ngelas.
Oh, ngelas di bawah gitu. laut. Iya, iya, luar biasa luar itu. biasa dia anak kita. Lalu ada lagi beberapa anak yang di Jakarta dia menjadi PNS juga ada loh Kak Mini. Jadi yakinlah kalau kita memang mencoba baik di pramuka itu dia memang benar-benar diikuti dengan sebenarnya sungguh-sungguh tidak akan rugi. Iya, mungkin juga bisa sedikit tambahkan mungkin dengan mengikuti kegiatan pramuka akan melatih kerjasama kali Kak ya, karena betul. mereka harus kerjasama dalam tim, walaupun masing-masing individu mereka harus punya skill sendiri-sendiri, tapi mereka juga harus bisa bekerja sama. Iya, betul sekali. Baiklah, untuk di akhir pertemuan ini kami hanya minta Kak Agnes untuk membuat sebuah kesimpulan dari pembicaraan kita tadi. Baik, kesimpulannya dalam rangka hari ulang tahun pramuka kita yang keberapa Kak Mini tadi? Ke-63. Ke-63, saya tetap berharap bahwa kegiatan kepramukaan yang ada di SMK Negeri 1 Kota Lubuk Linggau ini harus tetap diupayakan, tetap eksis, dan mohon kepada siapapun yang memimpin di SMK Negeri 1 Lubuk Linggau ini meminta dukungannya supaya kegiatan kepramukaan tetap selalu didukung, selalu diupayakan, dan apapun bentuknya mohon untuk selalu menjadi pertimbangan kepada Bapak atau Ibu Kepala Sekolah yang ada di SMK Negeri 1 Lubuk Linggau. Gitu aja Kak Mini. Baiklah, terima kasih atas pertemuan kita, ngobrol-ngobrol kita hari ini. Terima kasih juga sudah berkesempatan untuk hadir di podcast Koja Kito, yang mana kita akan berkoja sambil bercerita. Terima kasih. Salam Pramuka.